لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukumul yaum ya ayyuhat tullabu wat talibat la'allakum bi khair. Anak-anakku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan juga memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu kesempatan untuk bisa menuntut ilmu. Ya, dimana ya banyak orang-orang yang ingin menuntut ilmu tapi tidak Allah berikan kesempatan. Ya, sehingga mereka tidak bisa untuk menuntut ilmu. Maka kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan ini ya dengan sungguh-sungguh, karena menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan alhamdulillah anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran kita yaitu dari buku PAI kelas 4 tentang Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup ya orang yang paling mulia di muka bumi ini yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kali ini Ustadz akan membahas tentang awwalu man adkhalal asnama fil Ka'bah, yaitu orang yang pertama memasukkan berhala ke dalam Ka'bah. Man huwa awwalu man adkhalal asnama fil Ka'bah wa da'an nasa li ibadatiha. Siapa orang yang pertama memasukkan berhala ke dalam Ka'bah dan mengajak manusia untuk menyembahnya? Ya, siapa? Ada yang tahu? Anak-anakku sekalian? Ya, jawabannya ada di slide berikutnya. Sebelum masuk ke slide berikutnya, Ustadz ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwasannya ya agama penduduk Mekah yaitu pada awalnya adalah mentauhidkan Allah. Karena penduduk Mekah itu adalah keturunannya Nabi Ismail ya dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka mereka berada di atas tauhid ya. Tapi seiring berjalannya waktu yang panjang hingga ya mereka tergelincir ya, sedikit demi sedikit setan menyesatkan mereka ya, sehingga mereka ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada berhala, beribadah kepada patung, beribadah kepada batu dan lain sebagainya. Dan orang yang pertama kali memasukkan berhala ke Ka'bah ya, kemudian mengajak manusia untuk beribadah kepadanya ya, dan dengan hal tersebut banyak berhala-berhala lain yang didatangkan ke Mekah ya dengan sebab satu orang ini. Siapa dia? Satu orang ini, orang yang memasukkan berhala ke Ka'bah ini siapa? Jawabannya adalah Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Dialah orang yang memasukkan berhala ke dalam Ka'bah. Ya, dan dengan sebab Amr bin Luhai ya di Mekah ya banyak berhala ya yang disembah oleh penduduk Mekah. Ya. Hadza huwa rajulu alladzi kana awwalu man da'an nasa li ibadatil asnam. Ini dia laki-laki yang pertama kali mengajak manusia untuk menyembah berhala. Ya. Walaqad kana Amr bin Luhai ra'isan liqabilati Khuza'ah wahia min qabailal Arab. Ya, dan sungguh Amr bin Luhai pemimpin dari kabilah Khuza'ah. Jadi Amr bin Luhai itu pemimpin dari kabilah Khuza'ah yang ada di Mekah. Ya. Dan
kabilah Khuza'ah itu termasuk kabilah-kabilah bangsa Arab. Karena pada zaman dahulu ya, bangsa Arab terbagi menjadi beberapa kabilah-kabilah atau suku-suku. Quraisy, Khuza'ah, Aus, Khazraj, ya dan lain sebagainya. Dan dia merupakan ketua dari kabilah atau suku Khuza'ah tersebut. Ya paham ya, jadi Amr bin Luhai dari suku Khuza'ah. Ya. Wa kana ma'rufan bihubbihi lil khair wal hirsi ala umurid dunya, ya. Dan Amr bin Luhai itu dikenal cinta kebaikan dan semangat atas kebaikan dunia. Ya, jadi dia tuh orangnya suka menolong orang, dermawan, ya, sering berinfak. Bahkan suatu waktu dia pernah memberi makan kepada ribuan fakir miskin, anak yatim, sering berinfak, ya. Dia tuh orangnya dermawan sekali, ya, gampang menolong orang. Fa'ahabbahun nasu hubban aziman, ya, dengan sebab dia sering menolong orang, ya, maka manusia cinta kepadanya, suka kepadanya. Maka seperti itu ya, jika kita menjadi orang yang baik, ya, kalian menjadi orang yang baik, suka menolong, ya, suka memberi, maka manusia akan cinta kepada kalian. Dan itu merupakan sudah tabiat manusia. Akan tapi apabila kita jadi orang yang jahat, ya, yang sombong, ya, tidak menolong orang, maka manusia juga akan benci kepada kita, ya. Dan seperti itu sikap Amr bin Luhai, ya. Makanya manusia mengikutinya, ya. Manusia mengikutinya karena dia adalah orang yang baik pada awalnya, ya. Manusia cinta kepada orang tersebut, yaitu Amr bin Luhai. Pada suatu hari ya, wasafaro ila biladi Syam. Pada suatu hari dia pergi safar. Safar itu berjalan jauh ke negeri Syam. Ya, Syam itu ya sekarang terbagi menjadi 4 negara. Pada waktu dulu namanya Syam, tapi sekarang terbagi menjadi 4 negara. Apa aja? Yaitu ya Jordania, Palestina, Suriah, dan Lebanon. 4 ya, terbagi menjadi 4 negara. Jadi 4 negara itu dulunya namanya Syam, sekarang terpecah menjadi 4 negara, ya. Pada suatu hari Amr bin Luhai pergi ke Syam, negeri Syam, ya. Wa hunaka wajadal qaum ya'budunal asnam. Dan di sana dia mendapati suatu kaum, ya. Kaum tersebut sedang beribadah, menyembah, ya, berhalanya banyak, ya, menyembah berhala min dunillah, selain beribadah kepada Allah Ta'ala, ya. Kemudian fastah sana dalika, kemudian Amr bin Luhai menganggap itu adalah kebaikan. Wah, dia mendapati kaum yang ada di Syam, ya, menyembah berhala, kemudian dia menganggap wah ini baik nih, ada batu atau patung disembah. Wadunna annahu la yadur, kemudian dia mengira bahwasannya ya perbuatan kaum tersebut itu tidak mudarat, tidak bahaya, ya, padahal itu merupakan kesyirikan, dosa yang sangat besar, nenek moyangnya dosa, ya. Maka Amr bin Luhai meminta satu berhala kepada kaum tersebut, dan dia bertanya, apa yang kau sembah? Ya, kami menyembah patung ini. Kenapa engkau menyembah patung itu? Karena ketika saya meminta hujan, hujan itu turun. Ketika kami memohon pertolongan, pertolongan itu datang, ya, dengan sebab menyembah berhala ini. Amr bin Luhai bertanya kepada kaum tersebut. Akhirnya Amr bin Luhai meminta satu berhala, ya, meminta satu berhala, ya. Berhala itu yang diminta oleh Amr bin Luhai namanya siapa? Namanya adalah Hubal. Nah, Ustaz akan jelaskan di slide berikutnya nih, ini. Fa'ata ma'ahu bisonamin samahu Hubal. Maka ketika diberikan, ya, Amr bin Luhai diberikan berhala yang bernama Hubal oleh suku tersebut, ya, waja'alahu fi jawfil Ka'bah. Maka Amr bin Luhai memasukkan berhala yang namanya Hubal tersebut ke dalam Ka'bah. Jadi ketika dia safar dari Syam tersebut, dia bawa pulang tuh Hubal, ya, ke Mekah.
kemudian dia masukkan ke dalam Ka'bah Hubal tersebut, ya. Wada'a ahla Makkah ila syirki. Kemudian dia mengajak para penduduk Mekah, ya, untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada berhala tersebut. Nah, kemudian apa? Fa'ajabuhu wa qalladuhu fanusibatil ausan fi kulli makanin hatta fil buyut. Kemudian ketika diajak oleh Amr bin Luhai, para penduduk Mekah yang pada saat itu tauhidnya sudah pudar, ya, sudah pudar karena pada saat itu tidak ada nabi, ya, di Mekah. Nabinya hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja. Dan waktunya sangat lama, sudah ratusan tahun, maka agama itu menjadi pudar. Ya, tidak ada yang mengingatkan mereka. Ketika diajak oleh Amr bin Luhai untuk berbuat kesyirikan, fa'ajabuhu, lalu mereka mengiyakan ajakannya, menjawab iya. Wa qalladuhu, kemudian mengikutinya. Kenapa? Karena Amr bin Luhai adalah orang yang baik, suka menolong, suka memberi. Ketika dia berkata, ya, dia diikuti manusia perkataannya. Ketika dia memerintah, manusia mengikutinya, ya. Maka dengan sebab itu, ya, menjadi banyak berhala, menjadi banyak di sekitar Ka'bah. Panusibatil ausan fi kulli makan. Dan, ya, diletakkan berhala itu di setiap tempat, ya, hatta fil buyut. Kemudian menjadi banyak sampai di rumah-rumah penduduk pun diletakkan berhala. Jadi mereka bikin berhala, ada yang dari tepung dibikin, ya. Kemudian kalau dia lapar dimakan tepung tersebut, ya. Mereka berdoa kepada tepung, beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Kalau dia lapar dimakan, atau beribadah kepada batu. Padahal mereka masih mengenal Allah, ya. Mereka masih mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menyekutukan dengan beribadah kepada berhala. Inilah diantara kerusakan masyarakat jahiliyah, ya. Di antara yang paling besar adalah dosanya mereka, yaitu berbuat kesyirikan, ya. Kemudian ditambah lagi dengan apa? Kerusakan moral, ya, membunuh anak perempuan hidup-hidup, ya. Kemudian, ya, terjadi saling berperang di antara mereka. Ini sebelum Nabi SAW diutus ke Mekah, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wattakhaduhum syufa'a lahum indallah, dan mereka, para penduduk Mekah, ya, merekanya, dan para penduduk Mekah menjadikan berhala-berhala tersebut syafaat untuk mereka di sisi Allah. Jadi para penduduk Mekah itu, ya, berdoa kepada berhala, ya, minta kepada berhala itu, ya, agar berhala itu, ya, menyampaikan oleh Allah bahwasannya, ya, si fulan berdoa. Maksudnya, ya, berhala itu perantara untuk menolong mereka, ya, perantara kepada Allah. Misalnya ada berhala di situ, misalnya mereka beribadah kepada berhala, mereka doanya itu kepada Allah sebenarnya, tapi mereka menjadikan berhala itu perantara agar mereka mendapatkan syafaat dari Allah, ya, bisa dipahami, ya, seperti itu. Mereka menjadikan berhala itu adalah perantara agar, ya, Allah mengabulkan doa mereka. Sama saja ini merupakan kesyirikan. Nanti kalau nggak bisa dipahami bagian ini bisa bertanya ke Ustadz kalian, ya. Ustadz agak bingung jelasinnya karena di video sulit. Kalau di kelas insya Allah akan dijelaskan lebih panjang lebar. Ya. Walakini syaitonu dollahum dolalam ba'ida fa'abaduhum wazabahu lahum. Kemudian syaitan, ya, akan tetapi syaitan itu menyesatkan mereka, para penduduk Mekah, dengan kesesatan yang jauh. Karena kesyirikan itu merupakan dosa yang sangat besar dan merupakan, ya, kesesatan yang paling jauh. Ya, nenek moyangnya dosa, yaitu berbuat kesyirikan, ya, menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, ya, memakai jimat, ya, kemudian beribadah kepada berhala, wazabahu lahu, menyembeli binatang untuk berhala, menyembeli sapi, menyembeli ayam misalnya, menyembeli binatang untuk berhala. Ini merupakan kesesatan yang jauh, yang apabila seorang itu mati, ya, kemudian tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan masuk neraka selama-lamanya, kekal,
Ya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Maka hati-hati ya anak-anakku sekalian, agar kita berdoa kepada Allah untuk berlindung dari dosa syirik, ya, karena dosa syirik itu merupakan dosa yang paling besar. Dosa beribadah kepada selain Allah merupakan dosa yang paling besar, ya, maka kita berlindung pada Allah dari dosa tersebut. Wa mata Amr bin Luhai lakinna sayazillu fit tarikh awwalu man ata bil asnam ila Makkah wa awwalu man nasabaha fil Ka'bah. Dan kemudian Amr bin Luhai mati, ya, dan dia tertulis dalam sejarah bahwasanya dia merupakan orang yang pertama kali memasukkan berhala ke dalam Ka'bah. Jadi kalau kita baca buku-buku sejarah, maka akan tertulis tuh nama Amr bin Luhai, yaitu orang yang pertama kali memasukkan berhala ke Ka'bah di buku-buku sejarah. Namanya ya terukir dengan keburukan. Maka ya tinggalkan jejak sebelum pergi. Ya, jangan sampai kita berbuat keburukan nanti orang-orang mengikuti apa yang kita lakukan. Ya, hendaknya kita berbuat baik agar orang-orang mengikuti kebaikan kita. Tinggalkan jejak yang baik sebelum kita pergi dari dunia yang hina ini. Berbuat baik, ya, mencari ilmu, menyebarkan ilmu, ya, membantu orang agar ya nama kita termasuk orang-orang yang berbuat baik, ya. Adapun apabila kita berbuat buruk, maka nanti kita akan dikenal ya sebagai orang yang pernah melakukan keburukan. Maka berbuat baik agar ya kita termasuk orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Selanjutnya kita menghafal 10 kosakata penting. Disimak baik-baik videonya, kemudian dicatat, kemudian dihafalkan. Ingat, jangan sampai salah harokat panjang dan pendeknya. Dengarkan baik-baik, dicatat, dihafal. Ketika sudah hafal, kemudian distorkan ke Ustadz. Adkhala, adkhala, memasukkan. Roisun, roisun, ketua. Qabilatun, qabilatun, suku. Qabailu, qabailu, suku-suku. Safaro, safaro, bersafar. Biladun, biladun, negeri. Al-qaum, al-qaumu, kaum. Al-awthan, al-awthan, berhala-berhala. Makanun, makanun, tempat. Al-buyutu, al-buyutu, rumah-rumah.